Alhamdulillah, hadratun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi tabi'in min jami' masyayikhina wa rasulina Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa ahli sayyidatina ilaihi wa sallallahu alaihi wa sallam syahum birru'am fir'ala ridwajina fil jannah wa infa'na bi asrari man wari wa Allahi wa nafahati wa husni ma wa karamati fid din wa dunya al-Fatihah. Hamdan liman tawahhada wa tafarrad asyhadu an la ilaha illallah wa syahadatan tudkhiluna fi zumrati man ta'abbada lillahi wa sajad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasuluhu alladhi ja'a bi tauhidillahi istanad wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin nabiyyi da'i li jami'i ummatihi min al-khawas wal 'awam wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi bil aqidati sahihah ila yaumil qiyamah ma tu'un min ilmi tauhid wa hubidat aqidatul awam. Kita meneruskan pembacaan kitab Mafahim Turab tentang syarah atau keterangan daripada Aqidah Awam. Sudah sampai halaman ke berapa? Ya, 32 ya. 32. Ini separuh sudah. Kemudian tanda-tanda kiamat besar lagi yang nomor 4 adalah keluar dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Ini nama dua kabilah, kita dua bangsa yang sangat banyak setelah terbunuhnya Dajjal. Jadi kisahnya kan setelah Dajjal terbunuh, lalu Imam Mahdi wafat. Berapa antaranya wafat Imam Mahdi, lalu kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka di saat itulah Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia dengan Islam. Jadi orang yang tidak mau masuk Islam disuruh bayar pajak dari agama apa saja. Nah, keadaan sudah mulai membaik. Nah, lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa aku akan mengeluarkan dua kelompok makhluk yang sangat ganas, yang mana tidak bisa dilawan oleh siapapun. Jadi ikan dengan pengikutmu bersembunyi di atas gunung. Nah, Nabi Isa membawa pasukan atau pengikut beliau bersembunyi di atas gunung Al-Waraq. Nah, ini punya lagi. Nah, kan kisahnya di surah Al-Kahfi itu ada Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain ini menguasai timur dan barat. Nah, pada suatu waktu sini sampai ke suatu daerah, di situ terganggu orang dengan dua kelompok makhluk ini, manusia iyalah, cuma ganas, manusia yang kayak monster, mengganggu lawan manusia yang biasa. Nah, lalu mereka mengadukan mikir bagaimana supaya jangan lagi mereka dapat sampai kepada kami. Karena Ya'juj Ma'juj ini keganasannya jangankan benih atau gandum atau buah-buahan, pohonnya dimakannya, beda kosnya binaan makhluknya nih, manusia juga dimakan, manusia yang ganas, memakan ke pohon, maulah berhasil orang bertanaman pohon dimakaninya. Nah, buah mah kalah kambing ya kambing kan beda manusia makan, beda manusia panen benih kan, malah rasanya kambing anunya kan. Gayangnya apa tenangan itu, kumpainya itu kan kami makan saja, ini makannya juga. Kemudian pulang binatang ternak, jangan binatang ternak, binatang buas dimakannya. Pak, serigala, singa, harimau, jadi mangsanya juga, jadi makanan buahnya juga. Karena sebenarnya gini. Nah, akhirnya akan ditawarkan kami akan menggaji sampian bila kalian berhasil mengisolasi dua bangsa yang menakutkan ini nang sampai di sini. Ayo ujar si Iskandar Dzulqarnain, aku ada perlu digaji. Apa yang Allah berikan kepada aku jauh lebih besar daripada yang kalian janjikan. Aku siap, misalkan kalian mau membantu aku. Nah, lalu di antara dua gunung, di situ jalannya. Nah, ada kan di antara gunung lembah, di situ jalannya, pilihnya masuk kepada kepada orang banyak nih kan. Nah, di situ mengambil harta orang, mudikan lewat jalan antara dua gunung. Nah, lalu lembah itu dikalang, ditabat,
dihalangi dengan tembok yang tinggi dan licin. Nah, lalu diulahkan sidin kayu dulu, kayu ulir mungkin nah. Nah, kayu disusun, kayu orang menghalangi jalannya ini nah. Kan jalan satu-satunya begitu. Jadi jangan sih jalannya nah. Kan kayu ulir nah disusun. Lalu kayu ulir ini dibakar. Nah, lalu pulang ditumpahi timah nang cair nang bakaran itu kayak bakal kurang dari bakaran ini lah. Padahal kan tinggi bener nih. Kamu ulah nih, mau ulah apa? Struktur namanya ini kan. Nah, konstruksi bangunannya ini lah, kaca mencornya tuh nah dicor akhirnya pas tadi apa ulin tadi kita tutup oleh apa oleh timah tadi. Nah, pajah apinya, karing timahnya, lalu licin. Biar datang kasih tahu buahnya diwajud, naik ke awal ada sampai. Padahal tinggi-tinggi deh buahnya tuh, ada sampai tinggi benar. Anunya nih, apa nih temboknya ini. Lalu kata kawan nama membungkas kata kawan, mana iki kata kawan licin. Akhirnya mereka tertahan di samping situ. Jadi dia harus bumi dia lah. Di bumi cuma kata kawan jalan lain lagi sedepang. Nah maka jalan satu-satunya dibongkarnya tembok tadi dibongkarnya. Jadi dikaroknya, nah bagaimana dikaroknya. Berlebihan terus punya berbagai generasi itu dan bila ada mati maka siapa yang mati jadi makanan bagi yang hidup. Untuk bertahan hidup bangkai temannya dimakannya. Itu ada seperti mengatakan demikian. Jadi keganasan jenis bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga golongan dari keturunan manusia atau Nabi Nuh juga. Ada mengatakan dari anak Nabi Nuh kepada Yafes. Kan Nabi Nuh bisi anak 3. Ada Sam, ada Ham, ada Yafes. Yafes ini yang menurutkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj menurut kitab sejarah. Nah, lalu kayak apa kisahnya tadi? Mereka ingin menggali itu kan, anak membungkas gitu. Lalu jar Nabi, sekarang zamanku ya Nabi dilihatkan. Nabi pernah mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka tidak mau. Waktu Isra Mi'raj, dakwah Nabi ke sana, mereka tidak mau. Tetap mereka sebagai manusia kafir. Nah, lalu apanya tadi mereka mengeruk itu aja Nabi di masaku sudah ada ruangnya. Nah, kayak apa ruangnya? Ini. Awak menyangkut ke bumi ini kan, ke dunia kita nih kalau mana? Lubang yang ditampuk oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi awak yang benar, menyengok awak yang benar. Nah, terus coba. Nah, dijawabnya kan orang di bumi ini kita di dunia kita nih. Punya di bumi juga kan ada kawan juga lah. Nah, jadinya begawi menampok itu kan biasa dah kamarian hari ujar kapalannya, ujar nang atau pimpinannya, sudah nambah begawian kita istirahat lagi. Besok kita bawa keluar. Padahal tak harus deh. Ya kawan tangan kan yang nyarok awal dah mengacawai ini. Nah, tapi malam dari istirahat lah. Ya sama begawi mungkin nang betarusan tuh nah. Istirahat kita juga bisa kita keluaran, kawan ibadah ke alam manusia nih. Biar subuh berbalik pulang luangnya, kayak itu pulang halusnya. Ada kawan deh. Nah itu bang berumuran. Kayak Nabi sudah takdir Tuhan menghendaki mereka dapat menembus ke alam manusia, ke dunia manusia, maka pusnya akan berkata, anak buah, berarti kita bekerja istirahat dulu malam ini. Besok insya Allah kita keluaran. Untung ada sampai lagu mahir sen tak kasana deh. Yang baik kasana bisa nyanyi insya Allah. Nah, iya betul. Insya Allah. Nah, teman. Nah itu, jadi karena ini ada punya insya Allah ada awak. Karena bila sudah takdirnya punya keluar, ucapannya insya Allah. Biar besok pas uangnya lagi berhalus. Ditambusnya, iya ini kisahnya nih. Nah keluaran apa ada? Ada tak melawan manusia, nak kafir melawan Yok berada Nabi Isa tahu kisahnya. Jangan kada melawan juga betakan gitu loh. Mungkin ada manusia yang melawan kalah berada. Kayak baja harapnya senjata lah. Nah, jangan ada waktu itu kan mau kelir kenapa kada mau melawan. Buat ibu gugah punya perkuat kebal-kebal. Habis dari bumi ini kalahan. Sakarnya, boleh bakal lagi ulang malaikat. Malaikat naik turunan ya kita perang. Wah. Baru itu sudah habis kami musnahkan. Sekarang penduduk langit siapa beri melawan silahkan turun. Ujarnya melawan kepada para malaikat menentang. Lalu Nabi Isa AS berdoa.
Nah, kita baca bang. Keluar dua kabilah Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak setelah terbunuhnya Dajjal. Lalu Nabi Isa AS bersama pengikutnya berdoa hingga Allah SWT kirimkan jenis ulat ke leher dua kabilah monster itu hingga mereka semua mati bergelimpangan di atas bumi dengan kebusukan mereka. Mati haruk. Nah, sealaman berbau haruk. Nah, baik kan? Amun sealaman bau haruk kayak pemahrumi. Pakai pemahrumi. Wah, ada tahu kan? Nah, amun di asrama nih, berbau kantus satu, sabaratan kamar mencium kantus satu, pakai pemahrumi. Itu tapi dikap nih. Nah, ya, Pak. Nah, itulah yang lagi saya tadi. Ini kan kawalan, pasti itu kan lah. Ada apa sih dong ini? Amun nang bangkai nang buru-buru atau kan makhluknya bau haruk sedemikian. Di mana aja ada bangkainya, saking gaulnya. Ini matinya ini mati kan penyakit, mati ya, mati apa masalah. Nah, kayak apa ya Nabi Isa lah turunan juga nih, turun ke bumi nih, kok tipak lawan bangkai yang bau haruk tadi. Nah itu, akhirnya apa? Lalu Allah SWT kirimkan burung raksasa yang mempunyai leher seperti leher onta. Nah, kayak apa burungnya untuk membuang bangkai-bangkai mereka. Angkutinya, sibenya ke laut. Kan laut banyak, 70% lautan deh. Yalah, di dunia kita ini kan lautan 70% lah. Bumi sekitar 30%. Itu kan? Nah, tibanya ke lautan habis bersih dan dari bangkai itu. Lalu Allah turunkan hujan berkah. Nah, itu hujan itu toh pokoknya tumbuh pohon apa hanya menghasilkan buah-buahan segar-segar dan banyak berkah. Jadi digambarkan saat itu sapakoi anggur dimakan orang sekalasan nih nah. Samu salaan nih makanya makan anggur sapakoi kehanyangan beredaan gerdalah. Sapakoi ya. Sarintengnya anggur itu dimakan orang sampai beredaan samu salaan nih. Kehanyangan beredar gerdalah. Saking berkahnya, apakah anggurnya kan genal-genal atau bisa bikin makan tuh langsung kanyang baru. Itu sebenarnya bisa. Jadi bila ada orang lewat di kuburan, nah, jika mati dulu bang, ada merasa kami nyaman wah ini dipimpin Nabi Isa. Bahagia kami sekarang, hidup kami tentram, aman, damai dan sentosa. Pokoknya gemah ripah loh jinawi. Makmur kami sekarang hidupan kami. Ika mati dulu bang, saya. Ika kada merasai nyamannya kami sekarang. Ujian yang hidup mau ucapi lawan orang sudah mati dikubur. Ya tadi ular kada bisa lagi. Serigala kali ini makan domba. Nah, kambing kada boleh kita utang melihat apa harimau. Nah, bahkan dimakan harimau waktu itulah. Serigala binatang buas ini kada mantap nih binatang ternak. Saking gamanya dunia itu dalam kekuasaan Nabiullah Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan sekitar 12 tahun tapi sama dengan 100.000 tahun masanya itu. Kayak nyamannya dan masa panjangnya. Macam porsinya lah ada mengatakan terus kita 40 tahun. Karena Nabi Isa itu kan 33 tambah 40 60 di dia. Jadi manusia kayak umur Rasulullah. Ya, itu macam-macam porsinya lah. Nah itu wafat Nabi Isa dikuburkan di Higa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima keluarnya dabbah atau binatang yang bisa berbicara. Ada satu yang mengatakan ini adalah anak daripada unta Nabi Saleh. Nah semalam kan dibunuhnya umatnya lah. Anaknya muka masuk ke dalam betunya bertangkup dalam bahasa. Lalu genal lalu pada hari dapat keluar pulangnya. Tapi kali ini unta bentuknya adalah kolaborasi binatang. Ingat apalah kolaborasinya. Pokoknya ada buntutnya buntut apa, buntut iwak. Muhanya kabarnya kepala unta, betisnya kayak apa ada, betis sapi, dan ada kolaborasi. Mana dabbahnya nih, tapi bisa mandiri. Dia cepat berlari, tidak dapat dikejar dan dapat mengejar siapa saja. Bila orang di kampungnya ada membuka hebatnya. Tapi kadang ada kisahnya, ada memakan, ada membahayakan pangnya nih. Yang bisa mandiri. Seluruh penduduk bumi dapat melihatnya di tempat mereka. Nah, kayak apa? Mau TV, ujung mau ini nih. Kita pakai TV, pakai kamera kan, bawa alam, kayak apa kisahnya nih gambarannya.
Kayak itu dan beritanya lah. Dia menulis kalimat mukmin pada dahi orang beriman hingga dahi itu menjadi terang. Bila ada orang beriman tulisnya di dahi mukmin, terang langsung dahinya. Ini tandanya orang banyak mati beriman. Dan memanggilnya hai mukmin. Dan dia menulis kalimat kafir pada dahi orang kafir hingga dahi itu menjadi hitam dan memanggilnya hai kafir. Ini kan kita beri kita. Namun nasib seorang di akhirat ditembaknya dulu maka bujur. Ini kan bintang ini. Dan mengkabarkan surga dan neraka kepada para calon penghuni keduanya. Ibadah Dajjal. Ada pulang kayak ini kisahnya. Panjang ada kah? Panjang kisahnya anuai namanya. Jadi dia takutan pada kiamat namanya. Kalau baik aku disebutnya kiamat hari ini bagi aku ujian. Bahkan masih kalau satu kuliah aja. Aku satu musta masih lagi Jawa lagi aja. Perjalanan hidupku ujian. Kiamat kita kayak Pak ujian. Kayak kamu gini aja, hujan. Pokoknya ada manusia itu kalau yang tunggu hujan. Hujan terus tapi hujan ini bujur. Nah, itu. Kenapa hujan sana? Hujan si tok dalang. Tok dalang ya baju tok dalang. Tok dalang apa nih menggoda upah namanya. Tok dalang tuh di menggoda kan satu harga upah digodanya jualan. Ujian tok dalang. Upah ada apa? Kamu pasti keturunan petani. Loh, kok tahu aja upah? Karena engkau telah menabur-naburkan benih cinta di hatiku. Upah malam kan pelangi di mana hari lo nanti. Oh si atau dalang ini kan juga mana memainkan upah lo nih. Lalu atau dalang mari cucunya upah. Nah, hujan atau dalang kayu jati alangkah kuatnya, cakep. Dibikin tongkat, aduh susahnya, cakep. Maksud hati melamar opahnya. Apa daya dapat cucunya. Saya upah menjadi masalah barang. Ya upah. Ya hujan udah dalang. Karos. Kamu tahu apa bedanya kamu dan kerbau? Oh, dia tahu aja karos. Bagaimana bedanya? Kalau kerbau itu bajak sawah, kalau karos membajak hati atuknya. Membajak hati atuk. Ayo, kalau kamu butuh anak itu mau muda tahan dah. Kira-kira dia mau ada tahannya. Jadi, ya Pak, tapi sugih ini banyak berduit. Ya baik kamu, ya baik kamu. Nanti anak itu mau ngubah-ngubah kamu tahan dah. Duitnya diambil deh, kayaknya tinjak lah. Iya. Nah, itu panggilannya. Jadi satu-satunya atok harap menggudalan, atok lah. Nah, tadi saya balik. Jadi nangaran balik kiamat itu lawas lagi loh deh. Lawas lagi. Coba kalau mau lawas lagi pasti terjadi. Jadi kalau kisah kiamat ada perlu sakit hati menangis. Nah, pikirkan tuh, kenapa kita siapakan dengan kiamat itu ya? Kamu pikirkan kiamat berada aja, apalagi aku ya kayak itu. Kisah dunia aja yang dikhawatirkan tuh lain. Itu ada benar kan? Masuk Nabi itu ingat mati, ingat hari akhirat supaya kita jangkau di ibadah. Itu kan poinnya adalah. Nah pukulannya begitu kan? Bukan kita takut kiamat lalu kita berputus asa, bukan demikian. Ini kan terang itu dari kisah orang mengutani lah. Nah, padahal kiamat barak sudah. Tadi kisahnya panjangnya nah. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya sebelah timur. Situ di matahari setelah wafat Nabi Isa. Diriwayatkan matahari itu tidak muncul selama 3 hari sehingga orang sholat dengan perkiraan waktu dan mereka terkejut karena malam yang panjang. Pak 3 kali 24 awasnya malam 24 jam kali 3 awasnya malam harinya siang. Nah mana ketujuh maksiat di momen benernya malam terus berbuat puas kita aja malam panjang aja. Nah orang yang tahu mengerti pernah mendengar beritanya nangisan. Ya kan orang wanita ada terus Pak. Jadi orang saleh sedih, para sudah kita di panjang kiamat. Usia hari mati
Karena kan orang yang menghadapi kiamat adalah manusia paling jahat. Jadi bedanya orang tuh hidup panjang umur bahari kiamat dari mati itu bukan jahat begitu. Nah, jadi baik anda panjang umur terus. Panjangkan umurku bahari kiamat ya, itu bukan jahat. Bila menemui hari kiamat itu bukan jahat. Ya Nabi kiamat tidak akan terjadi kecuali atas sejahat-jahat manusia yang menghadapi hari kiamat itu. Itu kisahnya lah. Hari kiamat sejahat-jahat manusia nang menghadapi hari kiamat. Jadi apa tadi kisahnya? Jadi orang nang wali-wali takutanan. Nah, para kiamat kamu seorang kada mati berarti jahat paling jahat manusia toh. Nah, jadi tandanya orang kada bagus berarti punya mati belum kada mati. Gimana tadi? Anggurin sudah sih namanya. Iya, itu kopi ya, coba itulah. Dan juga sih kita. Bila matahari itu tidak muncul sama 3 hari, sehingga orang salat dengan perkiraan waktu dan mereka terkejut karena malam yang panjang. Nah, hanya timbul matahari di sebelah barat, imbah timbul di sebelah barat, menurut itu sampai di pertengahan paling kurangnya turun ke biasa. Nah, itu kisahnya. Sampai ke timur ada, sampai pertengahan atas sana atau di atas pertengahan angkasa kan turun pulangnya ke barat. Itu normal pulang dari sebelah kiri. Jadi ada orang mengatakan itu namanya teori orang memutar ban. Kalau ban sepeda, kan kita putarkan, jelek, habis sedang. Sampai habis tenaganya kan, bentar. Kayak ban derajatnya. Bila tadi diam, tadi boleh, ya habis mulai. Nah, betul kan? Boleh kena kan? Boleh lah. Nah, boleh sekali. Biasa pulang. Itu kan ya. Ibah memutar sini kokannya, ibah habis tenaganya kan? Boleh kena. Nah, boleh. Itu teorinya di matahari itu kan. Nah, setumatnya kan paling biasa. Ini normal pulang dari sebelah timur timurnya di barat 300. Kemudian tanda kiamat tanggal 7. Kalau asap memenuhi bumi, asap akan bumi. Ada semalam kan kisahnya anak berseramadan hari Jumat. Bila gue sujud, syukur kudus. Mana? Tiba-tiba bumi kita akan dipenuhi asap ya. Listrik padam, alat-alat canggih akan menjadi hancur, atau rusak beradaan. Jadi asap itu hanya kita manusia kembali kepada zaman batu. Artinya semua alat ini menjadi alat manual beradaan. Kalau Imam Mahdi, ada kata hari Jumat mana Ramadan 3 tahun silam lah diperkirakan ada nukarnya gas, ada nukar beras, ada nukar lilin. Ya lah, nah, ya berarti lawan nang YouTube. Ya toh. Nah, itu mereka mendatang dalam doa pada istrinya. Pada kamu malah ngomong pada istrinya. Iya, bunyi saja boleh. Saja kan, jangan di rumah. Itu kisahnya. Kita pesantren toh, sampai tadi gua apalagi ada pesantren. Nah, kehebatan apa pengaruh medsos. Kita bidik ada ilmu, kita nih dipermainkan medsos kena. Banyak mengaji loh kan. Tahu kita belum puasa, kurang lami, para lalu jangan agama, rami rasul tarawih, pada antara kiamat kalinya. Jadi kalau haji itu keluar, berdiri tadi kan ada kiamat yang khusus lagi. Nah itu kan, kalau panjang kisahnya dari lah, bahkan khusus lagi. Jadi nangaran asap ini tadu di menurut di kitab ini tadu di ada berhubung ada asap dari ini nomor 7. Nah tapi kan kita ada mengklaim lah itu yang bujur lah. Ini kan susunannya dan kitab Tanwirul Qulub. Ada mutama bujur ke inilah nya mirip-mirip di kitab karena bersih kitab ini ke ini. Ya maka ada di jauh dah, kalau di jauh artinya kan perbedaannya itu ada di jauh. Kalau kita belajar ketika kitab Tanwirul Qulub, ada pulang kitab apa lagi Tadhkiratul Qurtubi, kita lanjut tamat belajar itu kan. Nah, Tadhkiratul Qurtubi itu mulai manusia ingat mati sampai hari kiamat misalnya itu. Mulai kita ingat mati sampai tanda-tanda hari kiamat. Kiamat lah sampai surga neraka. Karena kitabnya Tadhkiratul Qurtubi. Itu ada yang belajar. Kitabnya tebal, nang kaya kitab Kibetokiyah, lebih Kibetokiyah. Nah, desktop ditanya nak ini juga kan kita ambil kerikasan. Nah, maka keluar asap itu memenuhi bumi dan keluar asap dari hidung, mata, telinga, mulut dan tubuh orang kafir.
Nah orang kafir kawalan asap di awaknya tuh. Asap itu menimpa orang mukmin seperti peluh. Nah kayak orang saya sama anda, kata daging gue benar tak? Tapi orang kafir lah, daging gue benar. Jadi itu selama 40 hari. Nah, ibaratnya kisahnya nih, makanya itu berbarat ada masih umur dunia lah. Nah. Kemudian yang ke-8 keluar api dari dasar tanah Adan, ini di Yaman ada di kan, yang menghalau manusia ke negeri Syam. Syam itu ya ini Kristen lah. Syam itu kan luas, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, Israel itu penjajahan lah. Tidak ada itu penjajahan loh. Israel itu penjajahan juga. Itu penjajahan juga ini dong. Jadi Syam pecah. Nah, pada negara Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Berapa dah? 4 lah. 4 lah dia. Itu kalau lah negaranya. Dari ini ke Syam malahnya. Ini pecah sudah. Jadi beberapa negara. Nah, kasih tahu orang manusia dihalau mana pengumpulan di sana itu. Jadi bila ada buka, dibakarnya ada api. Apinya lupa aja. Nah, api ini lupa aja. Jadi manusia bukan berapa api tadi kan. Sampai kali ke Syam pengumpulan orang. Para kiamat tuh. Nah, sebenarnya api ini kayak balik. Nah, siang malam mengejar mereka, bahan manusia boleh. Buat masalah bisa tak bakal, anak paling tak paling, tapi mahal. Akhirnya pas aku di negeri Syam. Nah, bahkan hikmahnya adalah kisahnya di kalau di kitab ada keterangannya pun lebih besar, lebih luas lagi. Yang ke-9 terhapusnya Al-Quran dan semua ilmu yang bermanfaat dari kitab-kitab dan segala dada orang-orang kembali dan segala dada dan orang-orang kembali kafir. Baik Pak, ada petunjuk lagi. Nah hafal Quran hilang hafalannya. Nah ada di sini hilang jadi kertas biasa atau ada masih komputer atau HP alat-alat yang canggih-canggih ini kan hilangan dadanya semuanya. Nah ini dia guru songko raja cerita bisa rajin-rajin membaca Quran sebelum Qurannya dihilangkan Tuhan. Jadi yalah syukur kita akan datang mula Quran. Oleh orang beli kali baca Quran tuh. Tafsir jalan lain beri misalnya kan ada kiai di Jawa tuh mengangkat tafsir jalan lain. Berapa harganya? Jual pohmaan, jadi maka tafsir jalan lain. Berapa pohmaan harganya? Jutaan oleh pohmaan itu jutaan harganya kan? Menjual pohmaan banyak orang tafsir jalan lain. Kita ini gak tafsir jalan lain. Pada bayi jual pohmaan oleh sekali bahitan duit kamu tuh kalau tafsir jalan lain nah bahitan duit apa mau tafsir jalan lain kamu kan nukar sudah artinya murah kena harganya tafsir jalan lain tuh beli saya pohmaan dan jual ya Pak larangnya kitab tuh kenapa karena barangnya barang sulit diulah lah. Nah berikan kita masih lupa ketinggalan masih lupa alat kita masih cari canggih lagi jadi maulah satu bentuk kalau barang yang sulit diciptakan kan sulit diciptakan kan mahal harganya banyak modalnya. Wah ini nyamannya lah. Nah kitabnya jangan hitung beli berapa harganya nih. Dan harap ini kurang kualitas kitab dari kurang tulisannya kurang pakai anak kampus. Nah, larang harganya. Kitab ini sangat larang bagus licin nyaman ditulisnya nyaman dibaca murah harganya kan kitab ini nyamannya. Jadi mensyukuri wah inilah mensyukuri Quran itu dibaca itu kan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kita ini bertemu dengan masalah ini untung kita pada lahir tahu gini mulai atau anda huruf jika ini mau jadi kecumuk ya lah seandainya kan orang lagi tak huruf diurutkan Tuhan oleh mau kan Tuhan lagi kan tiba alatnya kan ikan jadi cucu kan ini mau jadi gini kan sini nama-nama zaman yang susah beri kan nah susah beri ini kenapa beri ini apalagi dan tentu nangka 10 beli itu. Untung kita ada 10 masih di noleh. Jadi kita ada di membeli, cuma itu kayak Pak. Sampai kalau orang nak handap mandi di rumah, yang ini subuh nak kayak nyaman malam-malam kalau kena kambing di mana di Bandung kan di belakang rumah bawa lo baju segeyong sore itu mandi di Betang bisa tenang weekend lah di Betang kan di sungai lah di Betang mana kalau orang nggak cuma ada sungai lah aku beli tenang. Jadi gimana rumah di pinggir karataknya kan bila sore itu anak Betang bawa geyong mbak mana anak bekeh ini kan kepala rumah tangga ini nah imbah mandi di Betang cibuk baju dua geyong bawa ke rumah anda dibantu karena malam-malam dapat kambing ada geyong banyak besu nah itu misi ada dari bang
bila nak diabi betang mana turun kan jauh sejauhnya nanti di betang juga. Jadi baju tadi macam bebesu piring kah atau macam bebesu kami misalkan malam-malam dari kita baju itu terbatas. Bahasa geyong kan ukar. Bila hendak juga angka sugih maka kumpa. Kumpa itu kan ambil dua tanah tabuk dua tanah bajunya gitu. Jadi angka sugih kumpa atau kumpa umum beri aja pemerintah memberikan. Macam itu lah. Kalau nya ada kumpa umum tadi ya dia betang membawa geyong. Wah ini apa? Pakai alat mana? Alat pompa air pakai listrik. Baju sudah kan kita kata tinggi mikirkan itu orang bermesak. Wah ini kan tinggal buat dalam bak dan apa caranya kita rice cooker. Rice cooker picek itu mana? Tinggal waktunya saja lagi masaknya berbau harum. Ya ada membeli apa? Nasi manggura ya buka ke batu harum. Bila dulu bakaraknya hangit nasi mana? Memadar katanya kan di harum-harum kan. Bila ada itu hangit kena jadi karak. Atau kalau wasan bebesak kumpul baru mati. Atau di bawah kumpul zaman sebelum kumpul apa? Bebesak pakai dapur. Pakai kayu aja. Bilanya kayunya bedal, tiup pakai haur kan. Terus orang haurnya nang girang tuh tak sih. Saya namanya oleh isukan mama besingot ya nanya. Pada sekolah anaknya nanti ini macam mana punya buluhnya nih terpuruk. Ini kan karena api sudah kan, taruh angin. Pesan itu pasti senang namanya. Subuh-subuh ketawaan kan, bersifat siannya sedikit. Kayu itu beri kan, ingat beri, ingat bila kayu itu dijemur kalau bila mau harinya bina kulit pisan atau bina nang sudah parah hujan, jauh anakan, putih kayu, putih kayu kan. Berat anak ambil kayak ambil, berat anak ambil. Karena dari orang pakai dapur, mana beda macam itu. Hanya pakai kompor. Ini kompor gas kurang leh, namanya betul kan? Yang boleh sih aku nanti. Dia tuh mulai dah kan? Sampai canggih terus kita sampai bernyaman. Manusia dimanjakan dengan teknologi. Tinggal bersyukurnya jadi gini. Nah, atunya lawas bertapas berdapat waktunya lah. Atau lawas bermasak berdapat di waktunya kan. Cara nyaman begini beri kan cara yang lawas kebirnya leh. Tapi sanggup di orang beri lah mengerjakan semua itu. Kita dari mau tak hajut atau belum pajak lampu, lapasnya balik bagus masak aja. Aku tuh bang leh. Dari panci, akhir gue masak di rice cooker. Panci kan cuma masak dari bisi lagi. Aku tuh cari panci loh kan. Masak. Dimana di kompor gas. Saya kira pajak lampu akut. Kemudian yang ke-8, ke-9 terhapus Al-Quran, ke-10 robohnya Ka'bah atas kejahatan tangan orang-orang Habasyi Negro. Jadi karena orang Negro itu kan datang ke Mekahnya Ka'bah itu dihancurnya habis Ka'bah itu kan. Tak tinggal bakasnya lagi kayak baru sebayang tetap hadap ke situ. Bakasnya tapi bangunannya hancur. Nah, bahkan kisahnya dia orang Negro ini menyerang kota Mekah dan dihancurnya Ka'bah. Kayak orang berhaji begitu lah. Masih ada ya kan tanggalan tidak akibat masih berlaku itu kan. Padahal sudah fenomena alam yang sendiri kan materi terbesar barat tidak ada. Hanya kiamat hari. Nah sebelum kiamat itu kan kejadiannya Allah telah hembuskan angin di atas bumi ini bertiup dengan sepoi-sepoi. Siapa aja bila ada iman di hatinya walaupun halus imannya, tak cium angin itu mati langsung, mati massal. Maka matian itu orang-orang beriman. Adapun orang yang tahan-tahannya kebal itu orang yang maksiatan Tuhan, orang-orang fasik, orang kafir kan mati. Maka orang beriman habis matian. Nah, nang tahu dihukum matian berarti tadi dia nakal lagi. Apa akhirnya siapa nanti lagi? Ada sampah kalau orang bedang. Pas manusia seperti binatang. Tahu tak manusia binatang? Kalau ayam toh tiga jalannya itu cepat kucing. Karena itu banyak ada aturan lah. Itu tuh karena ada di manusia kayak binatang. Kan mungkin ada mati lah waktu itu. Tadi sana itu melihat kemaksiatan di mana-mana. Sakit hati itu bang. Tapi bila ada iman mati. Tapi dia jalan-jalannya lagi. Nah apa artinya ada dan mengatur kan sekehendaknya. Jadi ada juga gambaran manusia paling lagi ya apa aja. Manusia paling lagi orang jangan situ bang aja. Jangan situ aja. Kamu tak kenapa? Sama air coba itu aja. Nah di rumah main ini juga kan. Di rumah main ini juga soalnya orang di hatinya
dimainin di buangan. Apa artinya berzina, orang berzina di mana-mana. Nah, kalau disupan lagi tempat-tempat umum di mana enggak? Nampung takbir kan ada ya Pak? Nadi supali kan ada ya Pak? Itu karena itu tak. Tapi dia begitu kiamat hari ya deh. Tidak terjadi kiamat kecuali atas manusia yang begitu nama alami kiamat. Nah, itu kan dasar kiamat kayak apa? Ada gambarannya kan bisa orang jadi menggelu kambing, ada sempat menyimpuni kambing, kiamat dari pas hampur semuanya. Berarti orang gelu kambing itu sampai pada kiamat masih ada orang gelu kambing. Jadi kambing itu ada punah sampai hari kiamat kan ada kambing kan, adanya itu keturunannya kan, ada punah kambing kan. Masih ada orang menggembala kambing gambaran Rasulullah kan gitu kan kiamat kan aja kisahnya. Imanuna biyaumil akhirin wajib itu kan ditambahin. Imanuna mustaqilun biyaumi'a mutaqilun. Nah, kalau biyaumin kan salah bacanya lah. Kalau biyaumi'a mutaqilun kali ka biyaumi'a mutaqilun adalah mutaqilun gitu adalah kan? Mutaqilun gitu adalah kan? Kalau biyaumin padahal ini biyaumin kalau umat nahwu biyaumin tapi karena arab nahwu kalah biyaumi'a mutaqilun khairin wajib mutaqilun wa kullima mutaqilun kana bihi musta'ilun minal ajab mutaqilun pas gimana lah. Dan wajib pula atas setiap mukallaf Islam balik berakal agar mengitikadkan adanya hari akhir, yaitu setelah kiamat hancur dulu bumi habis alam matia 40 tahun jadi begitu kan lain 40 tahun apa 40 tahun akhirat kan itulah kalau 40 tahun akhirat atau hari hak seharinya 1000 tahun kali 40 tahun berapa juta tahun awas benar telah atau beberapa ribu tahun awas benar kita beradaan hanya suruh Israfil menimpakan sangkakala agar kembali hidup lalu bumi yang hancur ini diganti dengan bumi yang rata putih nah kayak gerak tidak ada gunung tidak ada lubang rata beradaan jadi kan lagi kotak ada lubang kan, ada lubang, ada gunung, sungkop, di situ, lagi rata bertanda, bumi kita ini putih bersih, nah kayak gerak itu. Nah, jarak manusia dibangkitkan. Diubahkan tuh sangkakala yang kedua, lalu roh itu keluar dari sangkakala. Jadi orang para nabi paling harat, itu orang paling harat, punya roh para wali. Nah, kehabisan roh orang kafir bersama-sama dengan roh binatang keluarnya tuh. Jadi buang sangkakala luar juga jasad masing-masing. Bayangkan saking banyaknya manusia berapa triliun manusia waktu itu kan kadang tak huruf kalau kau yang kata banyak aku dari jiwa Cina ya aja kalau ini India aja ada huruf tatap kan kalau ada aku jadi detunya jadi detu jadi cucu gitu ada juga kan pada banyak benar karena dia nyanyok malaikat mantapkan rohnya kan atau rohnya itu mendatangi jasa masing Allah yang mengaturnya atau karena dia nyanyok karena dia camuk kita kan bisa kan mulai KTP tak huruf atau kartu jin atau huruf lain merah dikit lah. Nah, bisa kan manusia bang. Di Allah Taala nama atur. Karena dia tetap hurufnya burik ke wa idan nufusu suwijat ketika jiwa-jiwa dikawinkan. Maksudnya apa? Roh atau jasad bertemu kembali setelah lama terpisah bertemu kembali hidup kembali. Nah, lalu keluar dari bumi yang pertama-tama keluar dari bumi adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jibril disuruh mencari, ada baju panjang-panjang. Udah Nabi supannya, ini Nabi kan, ini Nabi supannya, ini Nabi kayak apa? Seorang kan mahir di dunia ini kan menutup aurat, masa anjang-anjang di akhirat tuh. Sama berarti ya Pak. Supan dan supan dikit anjang-anjang juga ya Pak. Lalu dia Nabi manusia tuh lagi pikirkan itu. Kali ini kira-kira orang memikirkan orang anjang soalnya kali ini kira-kira karena sibuk beradaan. Nah, karena beradaan terpatik memikirkan apa nasibku, bagaimana keadaanku, bagaimana akhir hidupku, bagaimana akhir perjalananku. Itu beradaan pikiran. Kali ini pikiran nang kurang nang muka orang lagi. Rasa malu itu kalah dengan rasa takut, malah beradaan. Nah, itu tak hilang rasa pikiran. Apa juga apa orang nang tak hanya tidak pengarahnya nang kayak dikejar sesuatu nah apa
kayak orang kapian tuh, lalu kan sampai salah ini itu apa nih? Nah kalau apalagi kita keadaan manusia tuh, kalau apalagi terkita itu kayak ada suatu nama menguasai dirinya tuh kan pikirannya. Nah, apa panik ya itu tuh ada yang itu lagi ada tamu nih panik, panik ya kan panik beradaan. Nah itu demikian misalnya lah. Ada yang mengatakan kain kafan itu aja kayaknya jadi disuruh catat apa yang gini otomatis tanganin pakai dior nih mencatat surah apa ini bisa umur hidup di kain kafan juga kayak itu mana. Nah lalu Rasulullah SAW ini disuruh Allah Taala malaikat Jibril untuk datangilah kubur kekasihku. Dialah pertama awal mantan syafa'anul ard. Dialah pertama yang terbuka bumi daripadanya. Kalau ada kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril mencari mana mulai seluruh dunia. Di mana Nabi Muhammad? Oh, soalnya ada cahaya tinggi menjulang. Nah, Jibril ini kubur Nabi Muhammad ini. Lalu pergi situ. Nah, ini para raudah nilai. Kan para raudah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 raudah sini. Anunya kubur sini. Nah, tanah raudah itu lagi dibawa kasur. Ke Cipasuah duduk di raudah. Dibawa kasur ke. Nah, kita ini kan di raudah lah. Nah, tadi di raudah. Ada ini raudah Munafilah. Bila sebuah jadi duduk di raudah itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi atau makam Nabi sekarang kan itu adalah raudah itu pintu di jannah kebun surga. Tanahnya itu kan dibawa ke surga. Lalu ini memanggil siapa yang pernah duduk di atas punya ibadah di atas sekarang ayo kita ramai-ramai ke surga di Yawinya. Nah itu pentingnya kalau orang hendak naik haji dan ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ada pada badan utama yang didapatkan atau pada haji umrah harus ziarah ke makam Rasulullah duduk di raudah itu. Nah, lalu apa tadi Jibril datang ya Rasulullah, ini adalah hari yang Allah janjikan. Kalian bangun lagi ya Rasulullah, bangun Nabi. Dijuluki pakaian, Nabi pakaian itu. Jadi istimewa Nabi kita ada kan. Kalau Allah kita kayak apakah? Ada pakaian juga semuanya lah. Orang-orang tertentu kan diberikan pakaian, Nabi pakai pakaian. Mana umatku ya Nabi kan, ini bangun guling, bangun dari nang tidur panjang tidak. Nah, jadi umat sudah ada yang umat pian belum pian dulu bangun, umat pian mesti mereka dalam keadaan mati mati anaknya kan. Nah, sekian cerita. Nah, Nabi itu kan lalu bangun diri untuk memberikan syafaat kepada umat. Itu program Nabi kan waktu itu mencari agar umatnya selamat berada. Nah, wajib kita itikat nah ini bila ada percaya hari kiamat maka orang itu jadi murtad dan mempercayainya bersama segala apa-apa yang terjadi, segala kejadian yang akan terjadi. Apa-apa yang akan terjadi itu semuanya wajib kita beriman dan percaya padanya. Dari menghidupkannya Allah Ta'ala semua makhluk. Jangankan manusia, saikong samuk yang hidup ngebelang, nyamuk bertang besar. Kenapa? Kalau ia semua berbuat jalim atau terjelimi kan, nah maka dia akan dikisah Allah Ta'ala. Sekadar apa yang telah dilakukan. Bisakah binatang buas menghantam binatang ternak, ya kan? Karena binatang ternak mau membalas. Asalnya binatang buas yang mencakar, menerkam, mengukam, makanya mencabik-cabik ke binatang ternak. Kembali karena binatang ternak orang ngambil pakuku, ngambil taring dia menghantam binatang buas. Setelah impas semuanya jadi tanah berada. Itu. Jadi ada manusia binatang pun dihubungan Tuhan untuk pengadilan tadi. Yang akan terjadi padanya. Nah, betul. Membalas para mukallaf atas amal perbuatannya banyak dan buruk, baik dan buruk. Mengambilnya mukallaf kitabnya dengan tangan kanan atau kirinya. Bila tangan kanan yang kitab bacanya mantap. Bila kiri mana ambil kitab sakit bacanya. Ditimbang segala amalnya dengan mizan. Berjejalnya makhluk di tempat perhimpunan, panasnya matahari, keluarnya keringat, maka menurut amal mereka ada nang lumpung, ada nang keringatnya ingin mitohor, ingin tampaha, ingin pinggang, ingin susu, ingin gudu. Orang ada apa? Seorang ada nang ingin hidung, ada lumpung di keringat seorang, kebunyong-bunyong seorangan. Kalau sendiri itu keadaannya masing-masing, bagian amalnya aja tuh. Nah, keringat tadi melewatinya mereka atas sirat, atas jembatan menuju ke surga. Masuknya ahli surga ke dalam surga atau ahli neraka ke dalam neraka.
mendatanginya orang-orang beriman atas telaga Rasulullah SAW itu imbah melewati sudah. Lalu ada telaga Rasulullah minum darinya dan syafaat Rasulullah SAW pada yang umum dan khusus. Itu wajib kita percaya nanti terjadinya di hari akhirat. Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin.